Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita ke informasi olahraga, saudara. Calon striker timnas Ole Romeni sah menjadi warga negara Indonesia usai menjalani sumpah sebagai WNI. Ole Romeni disumpah sebagai WNI di London, Inggris bersama dengan dua calon pemain timnas U20 lainnya, Tim Gapens dan Dion Marks. Setelah sah menjadi WNI, Menpora Dito Aryo Tejo berharap Ole bisa segera bergabung bersama dengan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tahun berikutnya ya, nanti tanggal 20 Maret bersama Australia dan 25 melawan Bahrain. Jadi ya kita harapkan dengan komposisi pemain yang bertambah dan juga komposisi pelatih dan asisten pelatih yang baru ini bisa membawa keberkahan kemenangan. Setelah pengambilan sumpah, Ole Romeni langsung membuat KTP dan paspor Indonesia. Hal ini diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam unggahan akun Instagramnya. Selain itu, Erick juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung proses naturalisasi Ole. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama asistennya kembali memantau pemain timnas yang berlaga di Liga 1. Kluivert ditemani Pastur dan juga Lansat terlihat menyaksikan pertandingan Dewa United melawan Persija di Stadion Pakansari Bogor. Semakin mendekati bulan Maret, persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 terus dikebut. Striker incaran timnas Ole Romeni telah resmi menjadi warga negara Indonesia usai menjalani sumpah WNI di London, Inggris. Di dalam negeri, pelatih timnas Patrick Kluivert terus bersafari di Liga 1 memantau talenta lokal untuk masuk skuad Garuda. Pengamat sepak bola M. Kusnaini berharap Kluivert tak hanya satu kali memantau sebuah tim, tapi bisa berkali-kali untuk memastikan performa pemain incarannya sesuai. Kluivert juga diminta untuk keliling Indonesia memantau pemain yang bermain di klub papan bawah. Pemain itu main di suatu pertandingan bisa luar biasa, tapi di pertandingan berikutnya belum tentu sama luar biasanya. Sebaliknya juga sama, di pertandingan yang dipantau oleh pelatih saat itu mungkin tidak luar biasa, tapi sebetulnya kemampuan dia itu bagus. Cuma mungkin pada saat dipantau tidak terlihat karena dalam kondisi yang tidak optimal. Karena itu memantau itu tidak cukup sebetulnya hanya satu kali. Jadi kalau kemarin misalnya Kluivert melihat permainan Hanan dianggap bagus, permainan Ferhaji dianggap bagus, Rizky Ridho dianggap bagus, maka setidaknya dia atau asistennya harus melihat sekali lagi di pertandingan yang lain dengan lawan yang berbeda, apakah masih bisa menjaga level performanya. Kluivert serius ingin melihat Liga 1 sebagai jantungnya tim nasional. Hanya sekarang dengan waktu yang terbatas ini harus lebih rajin untuk muter Indonesia. Jangan hanya melihat tim-tim besarnya saja, tapi juga lihat tim-tim yang saat ini posisinya mungkin di bawah. Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga grup C klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia zona Asia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan torehan seperti ini, mau tidak mau, Garuda harus tancap gas di sisa laga berikutnya. 20 Maret 2025, timnas akan terbang ke Sydney menantang tuan rumah Australia yang berada di peringkat kedua. Di 25 Maret, timnas kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Buat Anda yang ingin menikmati akhir pekan dengan mencicipi kuliner khas Bali dan Thailand, nggak perlu repot ke sana karena ada festival kuliner khas Bali dan Thailand yang digelar di Jakarta. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Tidak perlu jauh-jauh ke Bali atau Thailand jika ingin mencicipi makanan khasnya. Saat ini sedang berlangsung Festival Seafood from Jimbaran to Phuket yang berada di Blok M, Jakarta Selatan. Tepatnya di teras berlian Blok M dari tanggal 24 Januari sampai dengan 9 Februari 2025.
banyak pilihan makanan yang bisa dinikmati para pengunjung. Contohnya, ada mango sticky rice, pad thai, thai tea, somtam, dan masih banyak lainnya. Ini saya pertama kali datang ke sini karena lihat di TikTok, lihat di medsos, sini banyak makanan yang viral-viral, makanya dicoba. Enak sih, ya harga juga masih worth it kok. Buat kedepannya ada niatan mau datang lagi? Kayaknya, mungkin sama anak, kan sekarang sama teman. Seperti penjual mango sticky rice ini, mereka bisa menghabiskan 50 hingga 70 kg mangga dalam satu hari. Banyak sekali Kak warga-warga yang dari luar kota kemari. Kalau per harinya bisa kejual berapa beli? 5 peti Kak, biasanya kalau rame banget bisa 10 peti Kak. Untuk satu mika itu harganya 55 Kak. Festival kuliner ini bisa menjadi pilihan untuk Anda yang ingin mencoba menu makanan khas Thailand dengan harga terjangkau mulai dari Rp40.000. Ilma Sri Wahyuni, Topan Hermanto, Kompas TV, Jakarta. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia akhir pekan akan berkreasi dengan barang bekas dari plastik yang disulap menjadi karya bernilai tinggi dan juga bermanfaat. Saksikan usai jeda.